Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binastia Anggara Sekti, dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Jakarta. Kali ini saya akan membawakan satu mata kuliah sebagai persyaratan PDD UKTPT pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah tersebut adalah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diadakan di semester 4 untuk mahasiswa S1. Dan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar teori manajemen proyek sistem informasi hingga penerapannya. Secara umum, materi dari mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini adalah semua area pengetahuan manajemen proyek sistem informasi seperti manajemen ruang lingkup, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen resiko, dan manajemen pengadaan. Materi-materi tersebut saya sampaikan dari modul perkuliahan dan tambahan beberapa buku referensi. Sedangkan metode perkuliahan adalah dengan tatap muka, kemudian ada diskusi interaktif ya. Jadi pada saat perkuliahan saya kadang melempar pertanyaan untuk agar selalu fokus ya tujuannya, atau maksudnya boleh bertanya sewaktu-waktu ya, atau juga boleh menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada juga tugas kelompok ya. Dalam satu kelas saya bagi beberapa kelompok. Nanti mahasiswa-mahasiswa dalam kelompok tersebut akan berdiskusi ya, berdiskusi untuk menentukan judul tugas ya, hingga implementasinya. Jadi sengaja saya kasus itu tidak saya berikan. Saya berusaha menerapkan project based learning, di mana mahasiswa itu bisa mengeluarkan idenya, mengeluarkan semua idenya, kemudian menentukan idenya secara berkelompok ya, kesepakatan, hingga melaksanakan idenya tersebut dan menghasilkan suatu produk yang berguna ya, yang memiliki value. Kemudian sistem penilaian yang saya lakukan adalah dari kuis ya. Kuis saya adakan sewaktu-waktu dengan tools online ya. Jadi mahasiswa bisa menjawabnya dari perangkat handphone masing-masing dalam waktu yang terbatas. Dan ada juga ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian nilai tugas ya. Tugas ini komponen nilai yang sangat besar ya, saya buat besar 40% karena merupakan kemampuan menggambarkan kemampuan implementasi dari teori yang mereka dapatkan di kelas sebelumnya ya. Dan ada presentasi di akhir perkuliahan. Jadi setiap kelompok secara bergiliran akan mempresentasikan hasil tugas-tugas mereka tersebut ya. Beberapa tools yang saya gunakan selain kuis adalah tools untuk di dalam tahapan perancangan suatu proyek sistem informasi, misalkan manajemen waktu. Di situ ada Gantt chart online ya. Tools ini bisa digunakan untuk penjadwalan secara online dan penyampaian progres ya, pencatatan progres setiap mahasiswa secara online. Demikian kira-kira gambaran dari mata kuliah yang akan saya bawakan di dalam kelas nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan manajemen proyek sistem informasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib semester 4 untuk program studi sistem informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Di mata kuliah ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana mengelola suatu proyek sistem informasi. Diharapkan adik-adik penyimak karena mata kuliah ini sangat penting nantinya ya, pada saat kita sudah istilahnya masuk ke masyarakat,
berkarya nanti setelah lulus. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Bila Setia Anggara-Sekti ya, sebagai pengajar mata kuliah ini. Nanti akan saya kasih, kita buat grup ya biar bisa komunikasi setiap saat. Kita kasih nomor handphone saya. Oke, jadi sebelum mulai perkuliahan ya, ini adalah kontrak perkuliahan ya yang harus istilahnya harus diikuti ya, harus dilaksanakan ya sampai akhir kuliah nanti ya. Jadi ada kehadiran ya, jadi kehadiran diharapkan tepat pada waktunya, jangan terlambat ya. Kalau memang ada halangan misalkan macet, sekarang kan jalanan agak macet ya, ada toleransi ya 10 menit. Nah kalau lewat 10 menit sebaiknya ya nggak usah hadir karena mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Ya, kemudian di penilaiannya juga ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kuis. Ya. Kuis ini akan saya adakan sewaktu-waktu, bisa 3-4 kali dalam satu semester ya, bisa di awal perkuliahan, di pertengahan atau di akhir. Lihat kebutuhannya nanti ya. Kuis ini sebenarnya untuk feedback saya bagaimana pemahaman pada setiap perkuliahan, apakah ada yang harus dijelaskan lagi, diperjelas ya. Itu bobotnya sekitar 15%. Kemudian komponen penilaian lain adalah UTS. UTS itu ujian tengah semester yang bobotnya adalah sekitar 20% juga ya. Jadi nggak terlalu besar ya, karena ada banyak komponen, saya bagi-bagi ya. Kemudian ada UAS di akhir semester, ujian akhir semester agak lebih besar karena materinya akan lebih banyak ya dibanding UTS. Nah kemudian ada komponen lain yaitu tugas ya. Di sini akan saya bagi beberapa kelompok di kelas ini ya, membentuk suatu kelompok tugas ya untuk melaksanakan istilahnya tugas yang berkaitan dengan manajemen proyek sistem informasi. Ini komponen pilihannya cukup besar ya, saya buat sekitar 40% ya, 40% ya, karena memang ini adalah implementasi dari teori yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi tugas kelompok ini saya buat semacam simulasi ya, project based learning ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi ya, mengeluarkan, setiap anggota kelompok akan memberikan ide proyek seperti apa ya. Kemudian mempersiapkan untuk dilaksanakan proyek tersebut, kemudian diimplementasikan ya secara kelompok. Nah nanti di akhir semester dipresentasikan hasilnya di kelas ya. Di 3 sesi terakhir nanti secara bergiliran akan presentasi supaya sharing sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi saya tidak akan memberikan kasus ya, karena saya harapkan semuanya bisa mempunyai ide, mengeluarkan ide, kemudian melaksanakan ide tersebut ya. Jadi kasusnya bebas, nanti didiskusikan apa saja yang bisa dibuat ya. Di sekitar kita kan banyak permasalahan tentang sistem informasi ya, itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Itu coba nanti digali, kemudian direncanakan, kemudian dicoba diimplementasikan dan dipresentasikan hasil. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Nah ini semuanya nanti saya menggunakan beberapa tools ya, misalkan kuis itu ada tools online ya, jadi bisa sewaktu-waktu dikerjakan lewat telepon juga bisa. Kemudian untuk perencanaan ya, perencanaan persiapan perencanaan proyek juga ada banyak tools nanti saya minta digunakan, akan kita pelajari ya bersama supaya bisa digunakan, seperti membuat gacha itu kan, scheduling proyek itu
ada toolsnya ya, tidak manual, bisa berkolaborasi antar anggota tim ya. Jadi kelompok nanti bisa dari rumah masing-masing, bisa nggak harus berkumpul. Dengan adanya tools yang terkoneksi internet bisa merencanakan proyek, mencatat progres kerjaan, bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau sakit gimana? Boleh, jadi sakit ya boleh kasih tahu saya ada bukti bahwa benar-benar sakit ya. Karena sakit itu ya tidak bisa dihindari. Kalau izin ada keperluan penting keluarga juga nggak apa-apa. Asal izin ya. Sebelumnya jangan izin belakangan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini adalah daftar pustaka ya, sebagai tambahan untuk supaya lebih mendalami tentang sistem informasi, kemudian proyek sistem informasi ya. Di sini ada beberapa yang bagus untuk dibaca ya. Di sini juga ada mengenai apa itu tugas project manager. Karena suatu saat kalian semua nanti akan melalui fase ini bisa jadi project manager ya. Jadi apa itu sih tugas yang tanggung jawab project manager? Kemudian skopnya seperti apa, skop tugasnya kan, targetnya seperti apa, itu ada semua di sini ya. Kemudian ada juga ada beberapa referensi yang penting ya, ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan manajemen proyek sistem informasi itu bisa dibaca untuk memperkaya pemahaman kita tentang manajemen proyek sistem informasi. Saya kira ini referensi yang memang ini nanti bisa dicoba dibaca ya. Karena dengan modul saja saya rasa masih kurang lengkap, kurang mendalam ya. Memang akan saya gunakan modul dari awal sampai akhir selalu ada modulnya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ya, ini kan kita bicara manajemen proyek sistem informasi. Di situ kan ada kata sistem, ada yang paham nggak apa itu sistem? Oke, menurut saya itu sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Oh, oke, ya betul ya. Bagus ya. Benar nggak jawabannya? Betul kan? Paham. Jadi sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi ya, dan bekerja bersama-sama untuk memiliki tujuan tertentu ya. Jadi misalkan sistem perkuliahan ini ya, kampus kita ya, ada mahasiswa datang, itu kan datang kan tujuannya sama untuk belajar. Pasti ada tujuannya ya. Ngapain kumpul-kumpul gak ada tujuan? Iya betul Pak. Betul Pak, lagi. Kemudian ini proyek, kita bicara proyek. Apa yang ada yang ngerti nggak apa itu proyek? Oke, silakan. Menurut saya proyek itu rangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kurang lengkap. Saya bisa menambahkan nggak? Betul sih, tapi kurang lengkap. Ada yang tahu nggak? Saya boleh silakan. Kalau proyek itu dia punya tenggat waktu sama tujuan yang jelas. Oke, ya udah, ya benar ya, bisa ya. Jadi proyek itu ada tenggat waktu. Jadi ada awal dan ada akhir. Itu penting sekali. Proyek itu apa istilahnya harus ada awal dan harus ada akhirnya. Nggak ada proyek tanpa akhir. Karena ada keterbatasan waktu, ya. Di situ ada keterbatasan waktu, keterbatasan resources ya, biaya, dan keterbatasan orang juga ya. Jadi dimaksimalkan ya, dimaksimalkan, tetapi harus menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan ya, ada standar kualitas.
itu kira-kira ya, ada sistem, ada proyek, ada sistem informasi dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini gambaran umum dari tujuan manajemen proyek. Jadi tentunya adalah melakukan efisiensi, ya. Baik dari sisi biaya, sumber daya, maupun waktu. Ya. Jadi semuanya diarahkan supaya efisien, tidak boros, tidak molor. Ya. Karena proyek itu kalau waktunya tidak diatur atau molor misalkan, ya itu dianggap sudah gagal atau merugi, kan? Biayanya membengkak dan lain-lain. Terus kualitas juga harus ada standarnya, ya, harus sesuai dengan yang diharapkan minimum, ya. Kalau bisa lebih bagus dari yang ditentukan di awal, ya. Jadi jangan sampai membuat produk itu yang di bawah kualitas, itu juga akan mengurangi nilainya. Begitu juga sistem informasi, ya. Ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian pengendalian tentu, ya. Jadi proyek itu kan melibatkan banyak orang, ya, banyak peralatan, banyak biaya, ya. Itu harus dikendalikan, ya, dari setiap aktivitas. Ya. Dan untuk seperti ini juga menggunakan tools, ya. Kita nggak bisa secara manual, ya, harus menggunakan alat bantu berupa aplikasi atau software, ya, yang untuk mendukung aktivitas ini. Kemudian terjadi koordinasi internal. Ini sangat penting juga, ya, karena harus terjadi sinergi. Jangan sampai ada tim proyek yang tidak mau sama teman yang lain, ya. Itu yang mungkin siap proyeknya sendiri, ya, proyeknya akan bisa tidak berhasil, ya, tidak jalan, yang macet, ya, rugi dan lain, ya. Terus kemudian meningkatkan semangat tanggung jawab, ya, serta loyalitas tim terhadap proyek, ya, dengan melakukan koordinasi segala macam, ya, itu supaya tetap semangat, ya, selama dalam proyek itu semua anggota tim harus berusaha untuk segera selesai dengan hasil yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Yang tujuannya supaya proyek itu bisa berhasil, ya. Tidak ada orang membuat proyek terus tidak ingin berhasil, itu kan, ya, harus berhasil, ya. Ya, jadi ini gambaran, ya, kenapa kita perlu memahami, mempelajari tentang manajemen proyek. Nah, ini di slide berikutnya, ya, ini sudah mulai kita mikir. Jadi area pengetahuan nih di manajemen proyek adalah ini. Ini yang akan kita pelajari dari awal semester sampai akhir semester nanti. Kita harus memiliki pengetahuan tentang ini, ya, area pengetahuan yang dari ruang lingkup, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan. Jadi ini ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai, ya, agar kita bisa melaksanakan, ya, bisa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan manajemen proyek, ya, dengan baik, ya, dengan tingkat kegagalan yang hampir nol, ya. Nah, ini adalah yang di bawah, ya. Ini ada siklus hidup proyek. Jadi fase siklus hidup ini juga kita harus tahu, ya, karena proyek itu ada awalnya, kan, ya. Dia ada awalnya juga sampai persetujuan. Ada awalnya, ada direncanakan, ada pelaksanaan, ada pengendalian juga sampai persetujuan. Jadi ini adalah semua ini adalah manajemen proyek terintegrasi, ya. Yang tujuannya adalah kualitas, waktu, biaya, dan penghidup, ya. Sehingga proyek ini bisa berjalan, ya, dari setiap tahapan, setiap subsistemnya juga berjalan, ya. Proyek kan banyak sekali yang terlibat itu semuanya bisa berjalan dengan lancar semua. Ini perlu banyak hal yang kita ketahui, ya.
Nah ini ada manajemen, mungkin saya ingin tanya, ada yang tahu nggak apa itu manajemen SDM? Sumber daya SDM, sumber daya manusia. Katanya, kenapa kok perlu di manage? Orang kok perlu di manage? Karena manusia bagian dari resources kan yang harus dikelola ya. Kalau dalam proyek SI, kira-kira SDM-nya apa yang paling penting? Kita ini sekolahnya di ilmu komputer. Nah, kira-kira apa yang ya orang yang mengerti tentang ilmu komputer, mengerti tentang pemrograman, jadi yang paling dominan di sini. Kalau kita proyek SI, ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau yang lainnya nanti ada perhitungannya ya. Nanti kita akan pelajari step by step perhitungan ya. Bagaimana itu manajemen ruang lingkup, kemudian manajemen biaya, pengaturan biaya proyek seperti apa ya, perencanaan biaya. Nanti akan kalian merasakan kalau akan membuat atau melaksanakan suatu proyek, membuat proposal proyek, itu pasti ada proposal biaya juga, harus direncanakan juga. Kemudian ini manajemen kualitas ya, manajemen mutu. Kenapa kok manajemen mutu tetap ya? Ya karena memang mutu itu penting ya. Jadi proyek itu nggak asal selesai, tapi harus ada standar kualitas yang apa disepakati dulu ya. Ya kalau misalnya kualitasnya lebih bagus ya. Jadi kalau kualitasnya minimum kualitas yang harus kita deliver, kita menghasilkan. So kalau software juga gitu ya, software hasilnya bukan produk akhirnya adalah software. Jadi software itu adalah standar kualitasnya, nggak asal jadi tiba-tiba nggak bisa nge-print, itu kan bahaya. Bikin software, bikin report keluar, di-print nggak bisa. Nah itu harus ada standarnya. Yang bisa nge-print juga, bisa berlipat juga dan dalam pengelolaan lapis itu ya. Dalam pengelolaan lapis nanti kita menggunakan tools-toolsnya, ada perhitungan apa istilahnya overlap, yang resource overlap dengan Gantt chart gitu. Jadi pengaturan sumber daya di situ kan. Kemudian critical path juga ya, mencari jalur kritis dalam bentuk proyek. Kita pakai tools juga. Nanti kita akan pelajari bersama-sama pada sesi manajemen waktu. Kemudian komunikasi, interaksi antar anggota itu juga perlu. Mungkin karena ini mahasiswa yang masih satu profesi ya, satu mirip ya kondisinya. Kita tidak di tugasnya mungkin tidak begitu ada masalah karena tiap hari juga bisa ketemu kan waktu kuliah. Tapi di sini ada teorinya yang kita pelajari bahwa anggota tim proyek itu banyak orang yang dan banyak profesi. Bagaimana bisa berkomunikasi itu harus dikelola juga ya, tidak dibiarkan jalan sendiri. Jadi proyek itu harus di manage juga, dikendalikan ya. Ya ini gambaran ya, gambaran area pengetahuan yang kita ketahui nanti akan kita pelajari ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Cukup paham kan ya? Kakak Paham Pak. paham saya lanjutkan ya. Nah, ini sebenarnya gambaran dari suatu sistem informasi ya. Ini adalah sistem informasi rumah sakit. Ini gambaran. Jadi sistem informasi rumah sakit itu adalah produk dari suatu proyek sistem informasi. Isinya apa kira-kira sistem informasi rumah sakit? Banyak karyawan. Dia bisa tujuannya apa sih dibuat sistem rumah sakit? Supaya orang mengetahui. Untuk mempermudah orang berobat juga kan? Iya.
Jadi sebenarnya untuk keperluan rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit. Kan rumah sakit kan tujuannya didirikan rumah sakit apa? Untuk melayani pasien. Untuk pasien. Untuk melayani siapa sih yang datang ingin berobat kan? Ingin berobat juga, yang ingin sehat. yang ingin sehat juga. Ada itu, dia itu cuma medical check up. Kita surat keterangan sehat mau tes ASN, mau jadi polisi. Jadi di sini dia punya tujuan bagaimana melayani orang semuanya. Rumah saya sendiri memiliki apa? Ada kamar-kamar juga kan. Kamar untuk rawat jalan. Ya, banyak ruangan kan yang ada IGD, poli gigi, situ ada poli juga, rawat inap. Siapa saja yang ada di situ di dalam rumah sakit? Dokter, pasien, OB, pasir dia kasih. bersih. Apotek juga ada. Tukang bersih. Jadi banyak sekali orang yang datang ke situ yang terlibat di rumah sakit ya. Nah, dengan sekian banyaknya orang ya, ini kan di mana mengelolanya? Bisa nggak secara manual? Gitu Pak. Bisa aja sih, tapi kalau skalanya masih kecil ya. Masih Puskesmas juga semuanya kan ada Kemudian tapi kalau rumah sakit kan sekarang juga harus efisien kan? Supaya terjadi efisiensi dan bisa bersaing dengan yang lain, dia harus menggunakan alat bantu tools ya, untuk mengelola semua aktivitas. Nah inilah yang harus dipikirkan bagaimana membuat suatu produk sistem informasi rumah sakit ya. Ini kan biasanya dalam bentuk proyek juga ya. Harus direncanakan pembuatannya, terus kapan harus selesai, kapan dipakai gitu kan ya. Jadi ini adalah satu contoh dari produk sistem informasi ya yang dihasilkan kan dia memberikan apa ya manfaat bagi masyarakat kan, memberikan nilai tambah. Jadi semuanya diberi kemudahan, dokter muda, pasien muda ya. Jadi nggak sampai salah, misalkan reservasi kamar salah dokter dia nggak mungkin kan. Sakit umum untuk poli gigi tapi nggak mungkin ada tulisannya. Artinya ya untuk pengaturan kamar juga harus terkomputerisasi, pembayaran juga nggak salah kan. Obat juga nggak keliru, jangan-jangan obatnya juga bisa salah ngasih kan berbahaya kan ya. Jadwal juga kan, kalau kita datang kan biasanya bisa nanya dulu kan, karena kalau daripada ngantri dokternya nggak datang percuma kan, jadi tahu kapan dokter tersebut datang kalau kita akan berobat misalkan ya. Jadi sudah kita rasakan dan ada manfaatnya kan. Contoh lain sekarang kita ada juga siakat yang paling berasa. Kita sebagai mahasiswa. Terus itu sangat mempermudah siapa saja yang terlibat. Kalau mahasiswa siakat ngapain? Pembayaran apa? Lihat tagihan, pembayaran. Jadi ini adalah salah satu produk sistem informasi yang dihasilkan dari pembuatan sistem informasi. Sampai di sini paham? Ada banyak sistem-sistem yang lainnya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Nanti akan kita lanjutkan membahas lebih dalam di pertemuan atau sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.